Tidak ada sangkut pautnya antara Arab dan Islam. Sayang masalah pluralitas dan kompleksitas bangsa Arab ini kurang ditangkap dan dipahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sehingga terjadi distorsi informasi dan aksi di sana-sini. Melihat keragaman dan kerumitan bangsa Arab ini, maka dengan demikian jelaslah bahwa jika ada sekelompok umat Islam di Indonesia yang seolah-olah meniru gaya orang Arab dalam berpenampilan dengan berjubah, berjenggot atau bercadar misalnya, sebenarnya yang mereka tiru adalah Arab imajiner atau bangsa Arab seperti dalam alam imajinasi sekelompok Islam itu, bukan bangsa Arab di alam nyata. Saya perhatikan ada banyak masyarakat di Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, yang tidak paham, salah paham, atau gagal paham terhadap bangsa Arab, yang konon merupakan kelompok etno-linguistik terbesar kedua di dunia setelah bangsa Tionghoa. Akibatnya banyak sekali persepsi-persepsi atas bangsa Arab yang tidak akurat, sehingga pada gilirannya menimbulkan penilaian yang kurang valid dan sikap atau tindakan yang berlebihan terhadap mereka. Kesalahpahaman pertama adalah menganggap bangsa Arab itu sebagai bangsa muslim. Meskipun mayoritas bangsa Arab adalah muslim, tetapi faktanya banyak sekali yang bukan muslim dalam pengertian tidak memeluk Islam sebagai agama resmi mereka. Arab Kristen adalah kelompok non-muslim Arab yang paling dominan. Pada umumnya mereka mengikuti tradisi gereja-gereja timur seperti gereja ortodok Yunani atau gereja Katolik Yunani, meskipun banyak juga dari mereka yang mengikuti gereja-gereja Protestan. Selain itu, bangsa Arab juga ada yang menjadi pengikut gereja Maronit terbesar di Lebanon, gereja Koptik berpusat di Mesir, dan gereja ortodok di Suriah. Ada juga komunitas Arab yang mengikuti memeluk Judaisme, Yahudi, Druze, dan Bahai. Bahkan dalam perkembangan terakhir, banyak masyarakat Arab yang mengikuti ateisme dan agnostisisme. Sebagai muslim pun bangsa Arab jauh dari kesan tunggal dan monolitik. Selain Arab Sunni yang merupakan populasi dominan, Arab Syiah juga banyak sekali di Irak, Saudi, Lebanon, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Kemudian disusul Arab Ibadi yang berpusat di Oman, negara tetangga Saudi. Karena sebagai sesama bangsa Arab, baik muslim maupun non-muslim, Arab telah berbagi bahasa, tradisi, dan budaya yang sama. Meskipun tentu saja ada banyak varian dan keunikan lokal di antara bangsa Arab itu sendiri, baik karena faktor kesejarahan dan geokultural yang berlainan maupun akibat persinggungan dengan berbagai tradisi dan budaya. Kesalahan berikutnya memandang bangsa Arab itu sama dengan Arab Saudi. Dengan kata lain, Arab Saudi dijadikan sebagai barometer atau tolak ukur untuk menilai bangsa Arab secara umum. Tentu saja persepsi ini sama sekali tidak akurat, karena bangsa Arab bukan hanya di Saudi saja, tetapi juga tersebar di berbagai negara. Menurut catatan Charter of the Arab Language, ada sekitar 22 negara Arab di Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi atau nasional. Selain Arab Saudi, negara-negara Arab lain adalah Aljazair, Bahrain, Komoros, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Dari segi populasi, yang terbesar adalah Mesir, kemudian disusul berturut-turut Sudan, Aljazair, Maroko, dan Irak. Saudi dan Yaman memiliki jumlah penduduk yang kurang lebih sama. Penting juga untuk dicatat tentang Arab diaspora yang tersebar di berbagai negara di dunia ini, dari Eropa dan Amerika Utara sampai Asia Tengah dan Asia Tenggara. Jadi melihat dunia Arab dari jendela Saudi tentu saja tidak valid dan tidak pas. Selanjutnya, memandang Arab sebagai bangsa monolitik atau homogen.
yang mempraktekkan tradisi dan budaya yang seragam adalah sebuah kesalahan fatal. Sebagaimana suku bangsa lain di dunia ini, bangsa Arab juga bangsa heterogen dalam segala aspek kehidupan. Bahkan bukan hanya soal adat istiadat, tradisi, dan budaya mereka saja, tetapi sampai pada masalah teologi, keagamaan, pandangan kepolitikan, sistem pemerintahan, sistem perekonomian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menganggap semua laki-laki Arab itu bergamis atau berbusana jubah misalnya, jelas keliru, karena faktanya budaya pakaian kasual ala barat sudah berkembang luas di kawasan Arab. Jubah pun memiliki desain dan corak yang warna-warni pula. Menganggap semua orang Arab itu berjenggot juga keliru besar, karena faktanya banyak sekali yang klimis. Begitu pula keliru besar jika memandang perempuan Arab itu selalu mengenakan cadar seperti nikab, burqa, khimar, dan lain sebagainya. Karena faktanya banyak sekali kaum perempuan Arab yang tidak bercadar. Di antara negara-negara Arab, hanya Saudi saja yang cukup ketat dalam hal tata busana, termasuk pemakaian cadar, karena negara kerajaan ini dipengaruhi oleh mazhab Hanbali yang terkenal tekstualis, konservatif. Meski begitu, di Saudi pun khususnya di kota-kota besar, karena faktor perkembangan zaman yang begitu pesat, kita akan dengan mudah menjumpai kaum perempuan yang tidak mengenakan cadar. Kesalahpahaman berikutnya memandang bangsa Arab mengikuti sistem politik pemerintahan Islam. Padahal negara-negara Arab mengikuti sistem politik pemerintahan yang beraneka ragam. Ada yang mengikuti sistem monarki seperti Saudi, Bahrain, Kuwait, Yordania, Maroko, Oman, dan lain sebagainya. Sebagai negara kerajaan pun mereka berlainan. Ada yang mengikuti sistem kesultanan seperti di Oman, monarki konstitusional seperti di Kuwait, keamiran di Qatar, kerajaan federal seperti Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Selain itu, negara-negara Arab juga banyak yang mengikuti sistem republik seperti Mesir, Yaman, Sudan, Lebanon, Aljazair, Suriah, Irak, dan lain sebagainya. Menariknya, negara-negara Arab menolak sistem politik pemerintahan model khilafah yang oleh sebagian umat Islam di Indonesia justru didengung-dengungkan. Selanjutnya, ada pula yang menganggap negara-negara Arab itu kaya raya karena sumber minyak, padahal banyak sekali yang miskin. Negara-negara Arab yang cukup makmur dan kaya itu hanya di kawasan Arab Teluk saja seperti Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Selebihnya negara-negara Arab itu, seperti saya sebutkan di atas, sangat miskin, bahkan jauh lebih miskin dari Indonesia. Ada juga yang memandang Arab itu identik dengan suku Baduin yang memiliki pola hidup berpindah-pindah dari satu padang pasir ke padang pasir berikutnya. Dalam antropologi disebut nomad atau pastoralis, padahal banyak masyarakat Arab kontemporer yang meninggalkan pola hidup nomadik dan menetap di kota-kota. Ada pula banyak yang memandang bangsa Arab itu bangsa kolot dan konservatif yang mengikuti gaya hidup yang kuno, ketat, normatif. Persepsi ini jelas keliru besar. Banyak masyarakat Arab yang bergaya hidup dan berpola pikir maju, modern, dan visioner. Itulah beberapa pandangan yang keliru terhadap bangsa Arab. Arab adalah sebagai sebuah entitas entolinguistik. Bangsa Arab sebagaimana bangsa-bangsa lain di jagat raya ini juga sangat plural dan kompleks, dari aspek keagamaan dan kebudayaan sampai sistem perekonomian dan politik pemerintahan. Tidak ada sangkut pautnya antara Arab dan Islam. Sayang masalah pluralitas dan kompleksitas bangsa Arab ini kurang ditangkap dan dipahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sehingga terjadi distorsi informasi dan aksi di sana-sini. Melihat keragaman dan kerumitan bangsa Arab ini, maka dengan demikian jelaslah bahwa jika ada sekelompok umat Islam di Indonesia yang seolah-olah meniru gaya orang Arab dalam berpenampilan dengan berjubah, berjenggot, atau bercadar misalnya, sebenarnya yang mereka tiru adalah Arab imajiner atau bangsa Arab seperti dalam alam imajinasi sekelompok Islam itu, bukan bangsa Arab di alam nyata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.